Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Udah lengkap ya? Atau termasuk admin ini? Kurang satu kalau termasuk admin. Kurang satu, Pak. Siapa yang belum? Atau ada kendala? Ya, untuk hari ini saya mungkin nggak banyak menyampaikan materi, hanya garis-garis besarnya aja. Tadi sebenarnya sama sih materinya dengan di video yang tadi saya bagikan, malah lengkapan di sana. Nanti teman-teman lanjut itu simak, terus nanti ada tugas kelompok aja lah ya. Makalah tugasnya atau paper lah, sederhana aja, sederhana. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengadaan khusus. Kita kemarin sepanjang materi dari sejak pertemuan pertama hingga ke-12 itu bicara PBJ secara umum, dalam arti ketika semua diasumsikan dalam kondisi normal, persaingan usaha yang sehat, dan juga ini ya, tidak ada kedaruratan gitu. Nah, pada hal dalam beberapa kondisi kita mungkin bertemu kondisi pertama darurat. Sebagaimana yang sekarang ada beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir, mengalami gempa bumi, dan seterusnya gitu. Termasuk sebenarnya pandemi COVID ini untuk seluruh dunia gitu. Nah, kalau dalam kondisi itu bagaimana pengadaannya? Gitu. Kemudian juga ada beberapa kondisi khusus di industri. Gitu. Kita kemarin bicara mengenai tender, purchasing, dan seterusnya itu dengan anggapan barang atau jasa yang kita cari itu tersedia di pasar secara kompetitif dan terbuka. Padahal nggak semua barang akan seperti itu, baik karena sifatnya atau memang karena industrinya. Gitu. Nanti juga hal seperti itu. Kemudian juga ada beberapa kondisi kelembagaan. Satker tertentu atau lembaga negara tertentu itu punya karakteristik tersendiri yang kemudian harus diikuti dengan pola PBJ-nya juga yang harus mengikuti polanya sendiri gitu ya, pola yang lebih fleksibel misalnya BLU gitu ya. Dan ada beberapa hal lagi gitu, itu yang akan kita bahas seperti apa pengadaannya. Nah, kurang lebih nanti ini link KLC, nanti silahkan dirujuk, disimak. Pengadaan khusus yang dimaksud kurang lebih meliputi 5 kategori ya. Yang mana nanti di tiap kategori juga masih kemungkinan ada kondisi-kondisi yang lebih rinci lagi. Pertama adalah kondisi PBJ dalam rangka penanganan daruratan gitu. Baik darurat ini biasanya karena bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Kemudian perang misalnya dan seterusnya. Kemudian PBJ di luar negeri, karena juga kita sadari pemerintah Indonesia pun punya unit-unit kantor pemerintahan yang ada di negara lain, misalnya kedutaan atau konjen dan sebagainya gitu. Nah, kalau seperti itu gimana gitu kan? Ya masa PBJ beli kertas, butuh kertas itu pengadaannya dari Indonesia dikirim atau gimana gitu. Kemudian pengecualian PBJ dengan metode pengecualian dari ketentuan Perpres 16 tahun 2018 itu. Kemudian PBJ untuk pelaksanaan penelitian, bagaimana kalau suatu penelitian itu membutuhkan pengadaan barang atau jasa, terutama dalam konteks ini berarti penelitian yang dilakukan oleh kantor ataupun individu aparatur negara. Kemudian tender atau seleksi internasional dan juga pengadaan yang sumber dananya dari hibah atau pinjaman dari luar negeri.
kurang lebih itu yang akan kita bahas nanti. Kita mulai dari yang pertama, keadaan darurat. Ini tentu merujuk kepada undang-undang yang relevan. Nah, saat ini relevan salah satunya dan yang paling utama, hampir semua kejadian darurat yang ada di negara kita merujuk ke undang-undang ini, yaitu Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di sana didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Badan darurat ini nggak sembarangan, harus ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan juga atas dasar rekomendasi dari badan yang bertugas untuk menanggulangi bencana. Kalau sekarang ya BNPB atau BPBD kalau di daerah. Beberapa daerah masih ada yang nyampur dengan pemadam kebakaran, seperti dulu saya di Balikpapan namanya BBPK, gitu ya, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Gitu. Kemudian penanganan daruratan dilakukan untuk keselamatan, perlindungan masyarakat atau warga negara yang berada dalam negeri maupun luar negeri yang pelaksananya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan dengan segera. Nah, concern-nya di sini kebutuhan itu bersifat tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan dengan segera. Nah, keadaan darurat itu meliputi bencana alam maupun bencana non-alam dan atau bencana sosial, misalnya perang atau kerusuhan sosial dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan seperti musibah SJ182 yang terakhir. Kemudian kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, misalnya jembatan putus dan seterusnya. Kemudian bencana alam, non-alam, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung pada keselamatan dan ketertiban WNI di luar negeri. Itu juga, ini teman-teman juga sudah paham, misalnya ada negara perang, tiba-tiba perang atau tiba-tiba menutup dari orang asing dan seterusnya, ini tentu butuh kecepatan untuk mengeksekusi tindakan untuk penyelamatan warga negara kita yang ada di sana. Termasuk juga bencana alam di luar negeri. Kemudian pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana alam. Ini termasuk kondisi darurat karena kita juga bagian dari komunitas internasional dan kemungkinan bisa jadi juga kita punya komitmen terhadap dunia internasional untuk membantu pihak-pihak tertentu ketika ada bencana. Namanya bencana juga sama, tidak terprediksi. Kalau kita punya komitmen untuk memberikan bantuan, tentu bahan untuk memberikan bantuan ini juga tidak bisa kita prediksikan sebelumnya. Kemudian keadaan darurat, di sini nanti kebutuhannya itu meliputi 3 kondisi. Yang pertama siaga darurat, ini untuk antisipasi bencana. Kemudian tanggap darurat untuk penanggulangan dampak bencananya, dan transisi darurat ke pemulihan atau recovery, itu rehabilitasi bencana. Gitu. Nah, di masing-masing ini tentu punya level kedaruratan yang berbeda. Nanti meskipun ini pengadaannya khusus dalam kondisi darurat, itu tentu seyogyanya kita harus menjaga kualitas gitu, akuntabilitas. Secara umum ya yang paling mendesak itu yang mungkin secara prosedur bisa kita ringankan, tapi kalau tidak terlalu mendesak atau masih waktunya nggak terlalu tidak segera tadi, tidak sangat segera tadi, ya tentu prosedurnya harus berbeda. Gitu. Itu sebagian dari menjaga akuntabilitas. Kemudian
prosesnya kurang lebih ini sederhana aja. Ketika dalam kondisi darurat, gimana sih cara pengadaannya? Gitu ya. Termasuk ini yang kemudian dirujuk dalam SE atau Surat Edaran Kepala LKPP, yang saya nggak hafal nomornya, nanti silahkan dicari, terkait pengadaan COVID di masa tanggap darurat COVID kemarin. Nanti silahkan dicari bagi yang berminat atau yang kebagian tugas itu nanti. Caranya kurang lebih, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PPJ sejenis atau pelaku usaha lainnya yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PPJ sejenis. Jadi intinya boleh penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu sebenarnya bebas saja, cuma ini secara akuntabilitas urutannya disarankan seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama, ya siapa yang ditunjuk? Ya tentu penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PPJ jenis atau penyedia lain yang dinilai mampu gitu ya. Yang mampu ya termasuk mampu dalam hal waktu, kecepatan waktu tadi karena kita bicara darurat. Kemudian penggunaan konstruksi permanen, penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat, dan juga kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen dan penyelesaian dapat melewati masa keadaan darurat. Ini kalau di dalamnya ada pekerjaan konstruksi, itu seperti apa gitu ya. Aturannya nanti terbagi dua, yaitu untuk konstruksi yang harus selesainya masih dalam rentang keadaan darurat, tanggap darurat tadi, atau juga yang bisa melewati masa tanggap darurat sampai ke masa rehabilitasi misalnya baru selesai apa-apa dan seterusnya. Intinya cuma itu sebenarnya. Nanti akan ada beberapa kondisi-kondisi khusus. Kalau kita bicara prosedur nomor 1, caranya seperti apa? Ya kurang lebih sebenarnya ini merujuk ke penunjukan langsung. Jadi kalau mau diambil keseluruhan prosedurnya adanya di penunjukan langsung. Cuma belum tentu itu juga bisa dijalankan dalam kondisi darurat. Maka boleh juga disederhanakan. Khusus untuk COVID, sekilas ya, prosedurnya seperti ini. Kita boleh, PPK boleh langsung nunjuk siapapun gitu kan. Nah, terkait harga gimana? Karena kemarin salah satu problem kita di awal pandemi COVID itu adalah problem harga-harga kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk tanggap darurat COVID, misalnya APD, terus APD ya terutama ya, itu harganya yang melonjak sangat drastis. Yang dikhawatirkan di sini adalah faktor harga, gitu kan. Barang tidak terlalu jadi isu waktu itu. Makanya, jadi kalau teman-teman baca di SE Kepala LKPP, prosedurnya umum seperti ini, tapi di situ ditambahkan penyedia yang kita tunjuk itu dia yang harus membuktikan kewajaran harganya. Jadi yang sebelumnya ngecek kewajaran harga itu menjadi tugas PPK, menjadi tugas Pokja Pemilihan, menjadi tugas pejabat pengadaan, ini dilempar balik ke penyedia. Yang saya tunjuk ya, penyediaan masker gitu ya, misalnya. Sekian puluh ribu ply gitu. Ya siapa harganya sekian Pak, oke harganya segi ini saya terima, tapi sampean Anda yang harus membuktikan, harus punya dokumen-dokumen untuk membuktikan kewajaran harga ini pada saat ini gitu. Karena dalam kondisi bencana mungkin satu resiko yang harus kita hadapi adalah fluktuasi harga. Nah, yang kita khawatirkan barangkali ya kalau misalnya satu lembar pas melonjak-lonjak itu 10.000, kalau besok anjlok jadi 7.000, repot bagi kita. Wah, coba nunggu 2 hari, gitu kan, harganya turun gitu. Walaupun kalau sebaliknya kita yang untung sebenarnya, kalau masih naik terus jadi 15.000, negara yang untung. Tapi agar konteks itu terjaga, penyedia yang harus membuktikan bahwasanya pada tanggal transaksi itu harga wajarnya memang 10.000.
Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Halo, belum ada? Belum, Pak. Oke, saya lanjut Belum, Pak, belum. ke PPC yang di luar negeri, misalnya di KBRI atau KJRI tadi. Nah, pada dasarnya PPC untuk kantor-kantor kita yang ada di luar negeri juga prinsipnya mengikuti ketentuan di Perpres 16/18. Itu aja prinsipnya. Jadi sama kurang lebih gitu kan. Gitu. Kalau ada barangnya khusus ya baru pakai pengadaan khusus. Tapi kalau barangnya umum harus mengikuti kaidah umum yang ada di Perpres 18 yang kemarin sudah kita banyak bahas gitu. Nah, tapi ada kemungkinan yang kedua ini, entah karena kondisi geografis negara tersebut ataupun ya karena ada kondisi sosial ekonomi yang lain atau bahkan politik dari negara tersebut. Misalnya tidak boleh mendatangkan barang dari Indonesia gitu kan. Jenis barang tentu dari Indonesia gitu karena misalnya diindikasikan barangnya tidak mendukung green economy produknya. Untuk di barang itu nggak boleh. Misalnya seperti itu ya. Nah, maka nomor 2 ini yang jadi perhatian. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan PBC di negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri. Gitu. Jadi kalau tidak bisa, tidak praktis, tidak memungkinkan kita pakai Perpres 16 untuk diterapkan atas kebutuhan barang jasa di KBRI Kongo misalnya, atau di Ceko misalnya, ya kita pakai ketentuan PBC yang umum yang ada di negara itu. Ya, tapi juga harus ada dasar pengaturannya, siapa yang mengatur, di situ yang mengatur adalah Menteri Luar Negeri karena secara kompetensi dan secara kewenangan beliau lebih mengetahui, lebih paham dibanding LKPP. Tuh, kurang lebih seperti itu. Kalau PBC seperti biasa, Pak, kita tender di Indonesia boleh? Boleh. Kita ditenderkan di Indonesia, pakai penyedia Indonesia, enggak apa-apa. Kalau sekarangnya itu cukup efektif, efisien, dan ekonomis. Gitu. Tapi tentu nanti pas bikin HPS, kita harus memperhatikan banyak hal. Kita harus memperhatikan tidak cuma harga beli, tapi jangan sampai lupa harga yang atau biaya yang dibutuhkan terkait pengiriman lintas negara sampai ke posisi KBRI kita gitu kan, baik dari sisi biaya ekspedisinya, biaya asuransinya pasti, dan masuk mungkin ada terkait biaya masuk dan sebagainya, dan pajak-pajak lain itu harus semuanya kita perhitungkan, tidak cuma pajak-pajak yang berlaku di negara kita gitu. Dan juga termasuk nanti kurs, apakah pengadaan kita akan kita lakukan dengan kurs rupiah ataukah dengan kurs mata uang negara asing misalnya. Itu juga harus kita perhatikan. Demikian juga kalau kita tenderkan di Indonesia, tapi kita membuka penyedia bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu. Nah, tentu ya tadi kita menghitung biaya kirimnya ya tetap harus efisien mungkin. Kita harus survei harga kita, survei produk kita harus lebih komprehensif. Kita harus coba cari nih di mana shipping point terdekat dari situ sehingga asumsi barang ambil dari situ tidak terlalu mahal pengirimannya. Itu aja. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum. Kita lanjut ke metode pengecualian dalam ketentuan Perpres. Kemarin kan kita ada beberapa jenis
metode pengadaan yang sudah kita pelajari, terutama yang melalui penyedia ya, mulai dari purchasing, pengadaan langsung, menunjukkan langsung, tender cepat, tender umum, terus seleksi, dan seterusnya. Nah, masih ada sebenarnya metode-metode yang dikecualikan, yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada nanti beberapa jenis tidak cocok dari satu pun itu. Dari satu pun jenis metode pengadaan yang umum tadi. Gitu. Seperti apa? Nah, yang dikecualikan untuk BPJ itu pertama adalah BLU, Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini teman-teman udah belajar kan ya terkait BLU di mata kuliah yang lain. Udah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mata kuliah khusus atau ini hanya materi aja dari mata kuliah tertentu? Pengelolaan keuangan BLU, Pak, mata kuliah. Mata khusus ya? Iya, Pak. Nah, masih ingat nggak kekhususannya apa? Salah satu keistimewaan itu BLU itu. Dapat secara langsung menggunakan pendapatannya, Pak. Oke, betul. Secara langsung pendapatannya. Terus apa lagi? Ya, intinya apa? BLU itu setengah swasta, setengah pemerintah, gampangnya gitu ya. Ada fleksibilitas di sana. Gitu. Ada beberapa yang satker biasa atau bahkan satker PNBP nggak boleh, tapi di BLU boleh. Dan juga ada beberapa kemiripan BLU dengan BUMN atau bahkan swasta. Misalnya boleh ngutang, boleh berinvestasi, dan seterusnya. Meskipun tetap punya perbedaan dengan BUMN, apalagi dengan swasta gitu. Kalau BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan, yang dikonsolidasi ke laporan keuangan pemerintah hanya nilai kepemilikan saham di BUMN tersebut, bukan item per item aset dari BUMN tersebut. Tapi kalau BLU itu tidak dipisahkan. Jadi yang dikonsolidasikan ke LKPP itu ya item per item dari aset di neraca BLU tersebut, misalnya seperti itu. Nah, tujuannya apa sih gitu? Tujuannya adalah karena layanan umum, dia melayani publik yang rata-rata barang jasa yang menjadi objek layanan BLU ini adalah kuasi public good gitu kan. Itu bukan barang publik, barang setengah publik gitu ya, setengah private, setengah publik barangnya. Gitu. Nah, tentu ini perlu fleksibilitas. Itu rumah sakit misalnya, obat, gitu ya obat pengatur pengadaannya harus kalau nunggu seperti itu ya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu nggak ngejar dengan kebutuhan endemi ataupun bahkan pandemi di kesehatan. Nah, dari sinilah kemudian juga di dalam BPJ gitu. Karena BPJ tadi salah satu yang disebutkan keistimewaan tanda kutip ya. BLU itu adalah boleh langsung membelanjakan PNBP-nya tanpa disetor ke kas negara. Nah, membelanjakan ini kan bentuknya sebagian besar kemarin kita pelajari di awal itu adalah melalui BPJ kan. Otomatis ya BPJ-nya pun harus bukan harus ya selazimnya punya fleksibilitas juga gitu. Oleh karena itu pada dasarnya dalam PP diatur pimpinan BLU boleh membuat
peraturan sendiri mengenai PBJ. Itu. Nah, kalau sudah punya peraturan sendiri, dia boleh merujuk aturannya sendiri dalam PBJ-nya. Gitu. Tapi kalau nggak bikin aturan sendiri, nggak boleh pakai sesuka-suka kan gitu. Ya harus tetap mengikuti Perpres 16 kalau nggak bikin peraturan sendiri. Contoh yang nggak bikin peraturan sendiri itu mana? PKN STAN. Kita di PKN STAN kita nggak membuat peraturan PBJ tersendiri, nggak ada perdir peraturan direktur tentang PBJ di PKN STAN. Oleh karena itu saya selaku yang diamanai untuk melaksanakan PBJ di kampus, mengkoordinir PBJ di kampus, ya tetap harus mengikuti Perpres 16. Lebih seperti itu. Nah, kalau punya perdir atau perdidut atau apalah pimpinan BLU-nya itu punya peraturan PBJ sendiri, maka dia boleh. Gitu. Contoh Elman itu seingat saya sudah punya peraturan tentang PBJ sendiri, dia boleh merujuk ke sana. Boleh misalnya kemudian peraturan, tapi peraturannya nggak boleh setengah-setengah ya. Ya harus full seperti Perpres itu. Dari A sampai Z gitu. Nggak boleh ini diatur bagian yang tender-tendernya aja lah. Diatur khusus gitu ya. Nggak boleh. Semuanya gitu kan. Meskipun semuanya jiplak dari Perpres 16 juga nggak apa-apa gitu. Tapi nggak boleh hanya mengatur sebagian-sebagian. Gitu. Lalu seperti itu. Nah misalnya mau ngatur nih batasannya. Kalau yang umum kan 200 juta untuk tender, batasan tender dengan PL kan gitu. Tinggi ini jadi 500, di bawah 500 belum tender misalnya. Itu boleh, tapi harus mengatur keseluruhan. Lebih seperti itu. Kemudian ada nanti teman-teman bisa pelajari juga PBJ beberapa ketentuan detailnya, bukan detail sebenarnya, ketentuan global tapi lebih detail di peraturan LKPP mengenai BLU ini, pengadaan di BLU ini. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, belum. Saya lanjut ke yang kedua. Berdasarkan tarif yang dipopulasikan secara luas kepada masyarakat. Nah, apa namanya? Ada beberapa jenis barang atau jasa itu sebenarnya terbuka untuk umum, tapi tarifnya juga sudah fix dipopulasikan secara luas gitu. Jadi harganya segitu. Gitu kan. Nah, untuk seperti ini justru nggak masuk akal kalau kita pakai metode pengadaan yang umum gitu ya. Contoh di sini adalah listrik, PLN, gitu. Nah, atau Telkom, gitu. Itu kan harganya udah tahu semua tuh serepublik gitu kan. Ya segitu-gitu aja, misalnya ini rumah tangga di bawah 900 kVA ke bawah berapa VA 900 300 dan seterusnya, terus ada tarif P2, pelanggan kategori 2, kategori 2 untuk pemerintah, kategori untuk industri, dan masing-masing kan sudah ada. Tentu malah akan jadi lucu kalau tender listrik gitu. Karena setahun nilainya besar. Itu seperti kampus itu sebulan kalau teman-teman semua full masuk itu sekitar 200 sampai 300 juta rupiah per bulan. Setahun ya 3-4 miliar gitu. Nah, ya meskipun kondisinya itu nilainya gede, itu tarifnya udah jelas, itu nggak perlu lagi kita tenderkan, gitu. Tunjuk langsung, nggak perlu amat, makanya metodenya dikecualikan. Gitu. Contohnya itu ya, kemudian yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Itu nanti ada ini tadi di peraturan kepala LKPP nomor berapa yang saya sudah sebut itu sama lupa ya. LKPP nomor 12 tahun 2018 ya.
Ini silahkan dicari juga, di sana juga ada, diatur di situ. Apa namanya? Apa aja yang masuk tadi, tarif yang dipublikasikan, dan apa aja yang masuk dengan praktek bisnis yang sehat, yang sudah mapan. Maksudnya apa? Kebutuhan barang jasa tersedia secara luas, tapi praktek industrinya udah mapan, dalam arti ya proses bisnisnya seragam seperti itu semua, justru akan aneh kalau kita bikin metode tersendiri gitu ya. Contoh tiket pesawat, contoh hotel gitu kan. Ya hotel kan bookingnya seperti itu gitu. Tarifnya dipublikasi tapi nggak seragam gitu kan. Ya terserah masing-masing hotelnya kan bikin harganya kan gitu. Terserah masing-masing maskapainya bikin harga gitu. Tapi praktek bisnisnya udah seperti itu. Gimana caranya? Gimana sih kalau kita beli tiket? Ya seperti itu, datang ke counter atau ke agen, sebutkan tujuan, bayar kan gitu. Hotel juga demikian. Itu kalau sebelum ada online ya. Nah, kalau kita mau pengadaan, kantor mau ada kunjungan pimpinan nih ke Sulawesi misalnya, butuh tiket nih. PBJ-nya gimana ya? Gitu. Nanti di PBJ-nya udah ikut aja seperti itu, gitu. Sama. Nilainya gede nih, yang berangkat banyak nih orangnya gitu ya. Bisa di atas 200 nih, pro tender enggak perlu tetap banyak. Gitu. Nah, enggak harus, dalam arti ikutin aja apa yang sudah ada di industri itu, caranya gimana kita ikut. Nah nanti kalau ini Pak dianggap kita pemborosannya, ya nggak mungkin. Harganya udah jelas, kalau udah dianggap boros, yang bikin boros sudah jelas gitu. Misalnya Garuda, tinggal auditor suruh ke Garuda ya. Hotel juga demikian gitu. Nah, ini kita pilih, ada hotel bintang 5, bintang 4 sesuai ketentuannya masing-masing. Caranya juga sama meskipun harganya beda-beda. Lalu seperti itu, dan juga pengadaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya terkait undang-undang pertahanan negara. Saya nggak tahu undang-undangnya apa namanya ya, tapi misalnya alutsista itu kan ada punya khususan ya. Gitu. Kemudian juga ada Kortex ya, Kortex, gitu. Yang sistem informasi baru yang sedang didevelop oleh teman-teman DJP, yang lebih kuat katanya. Itu juga ada aturan khususnya. Nanti PPJ-nya juga khusus, bahkan Kortex ini bikin peraturan sendiri terkait PPJ. Boleh seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Biasanya yang paling ramai di sini. Ada? Masih belum, Pak. Oke, kalau enggak saya lanjut ke berikutnya untuk pelaksanaan penelitian. Apa itu penelitian? Nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian sekarang siapa yang melakukan penelitian? Secara umum penelitian teman-teman sudah tahu lah kan gitu. Nah ini perlu kita bedakan. Ketika mau ada satu pengadaan terkait pelaksanaan penelitian. Misalnya ada riset nih, kemudian riset ini membutuhkan survei responden seluruh Indonesia. Nah, enaknya gimana nih? Kita jalan sendiri atau kita cari, bukan IO ya namanya ya, ya jasa untuk melakukan surveyor lah gitu kan. Nah itu gimana gitu. Nah ini perlu kita bedakan tentang siapa yang melakukan penelitian itu terlebih dahulu. Yang pertama, apakah PA atau KPA itu ini sendiri atau pihak lain. Pihak lain itu bisa juga di kantor itu. Gitu. Kemudian ini ketentuannya, kalau PA atau KPA yang sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan untuk menetapkan renstra penelitian, menetapkan program penelitian tahunan, dan juga penjaminan mutu penelitian.
Kemudian kalau peneliti individu itu siapa sih pelaksana penelitian? Yang mungkin di sana adalah individu atau kumpulan individu dari satu kantor, baik ASN maupun non-ASN. Kemudian bisa juga kementerian, lembaga atau perangkat daerah, bisa juga institusi perguruan tinggi, bisa juga ormas, atau bisa juga badan usaha. Nah, untuk metode pemilihan dalam nanti pelaksanaan penelitian ini, siapa yang akan melaksanakan dan seterusnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dengan sistem kompetisi dan juga yang kedua dengan melalui seleksi dengan penugasan. Kalau kompetisi itu dilaksanakan dengan seleksi proposal penelitian, artinya para pihak yang akan menjadi pelaksana penelitian itu mensubmit proposal penelitian, kemudian kita evaluasi. Kemudian bisa juga penugasan, tetapkan penyelenggara penelitian PAKPA tadi untuk penelitian yang bersifat khusus, langsung ditunjuklah bahasa gampangnya, siapa yang melaksanakan penelitian itu. Nah, ini ranahnya nanti diatur lebih lanjut oleh peraturan Menristek-Dikti, sekarang Mendikbud. Mungkin saya belum tahu nih apakah masuk ke BRIN, Badan Riset Inovasi, ataukah ke Kemendikbud peraturannya ke depannya. Ini sebenarnya saya sendiri belum tahu karena memang belum pernah melakukan penelitian pengadaan untuk pelaksanaan penelitian ini. Tapi ini latar belakangnya begini yang harus kita pahami. Indonesia termasuk kelemahannya itu di bidang penelitian. Nah, salah satu yang lemah mensupport penelitian itu pemerintah. Nah, salah satu hambatan pemerintah itu di aspek BPJ-nya. Makanya harus diperjelas aturannya bagaimana sih BPJ untuk penelitian. Kurang lebih seperti itu, makanya di peraturan terbaru Perpres 16/2018 itu dimasukkan sebagai pengadaan khusus termasuk untuk penelitian ini. Kurang lebih seperti itu. Dan ketentuannya kurang lebih peneliti dapat menggunakan anggaran belanja dan atau fasilitas yang berasal dari satu atau lebih penyelenggara penelitian. Nah, ini hal baru gitu. Kalau bisa pengadaan kan dibatasi DIPA-nya siapa dan seterusnya gitu. Penelitian juga dapat dilakukan dengan kontrak penelitian 1 tahun anggaran atau lebih dari 1 tahun anggaran. Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai dengan kontrak penelitian. Produk keluaran itu misalnya risetnya nanti ada laporan pendahuluan, laporan periodik, dan nanti sampai ke laporan akhir, simpulan, dan seterusnya. Itu bisa sekaligus di akhir, ataukah pertahapan tadi, selesai laporan pendahuluan, seperti bayar sebagian, dan seterusnya. Pengaturannya tadi, Menristek-Dikti, itu, dan terakhir tender atau seleksi internasional, dan BPJ yang pendanaannya dari hibah atau pinjaman di luar negeri. Nah, ini ketentuan mengenai keikutsertaan perusahaan asing tadi ya. Yang pertama untuk pekerjaan konstruksi, perusahaan asing hanya boleh ikut kalau nilainya melebihi 1 triliun rupiah. Di kampus kemarin gedung belum sampai 1 triliun, maka badan usaha asing belum boleh ikut. Jasa konsultasi di atas 25 miliar, beberapa kali di Kemenku juga beberapa kali ada yang dulu kontraknya 80-an miliar jasa konsultansi, yang menang asing, McKinsey, karena memang pagutnya di atas 25 miliar. Kemudian untuk belanja barang di atas 50 miliar, jasa lainnya juga di atas 50 miliar. Demikian juga nilai di bawah itu boleh kalau memang pelaku usaha di dalam negeri tidak ada yang mampu atau memenuhi syarat.
Berikutnya, tender atau seleksi nasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditur swasta asing. Meskipun tadi nilainya tidak besar-besar gitu, tapi kalau dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor ataupun kreditor swasta asing, maka boleh. Kemudian juga ada beberapa pengaturan ya kalau di tender atau seleksi internasional gitu. Nah, misalnya salah satunya yang pertama adalah disyaratkan bekerja sama dengan usaha badan konsorsium nasional. Itu misalnya KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia. KCIC itu apa namanya? Ya itulah. Nama perusahaannya KCIC kan, Kereta Cepat Indonesia China gitu, yang Jakarta Bandung gitu. Nah, itu kan ada perusahaan asingnya dari China, tapi juga konsorsium dengan beberapa BUMN karya di Indonesia. Kemudian juga pembayarannya menggunakan mata uang rupiah. Kalaupun sudah basisnya kurs mata uang negara lain, harus dirupiahkan, harus dibayar. Kemudian pengadaan barang atau pekerjaan produksi itu juga bekerja sama dengan industri dalam negeri, termasuk dalam hal pembuatan suku cadang maupun pelayanan purna jual. Kemudian diumumkan di situs lembaga, kementerian lembaga tersebut, dan juga di situs komunitas internasional. Dan juga terakhir, dokumen pemilihan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, berarti dua bahasa dokumennya. Kemudian bila ada penafsiran yang berbeda, maka yang dirujuk adalah penafsiran ataupun makna yang ada di versi bahasa Indonesianya, bukan di versi bahasa Inggrisnya. Itu mungkin. Kemudian terakhir nih, dari dana hibah atau pinjaman luar negeri, ketentuannya berlaku ketentuan sebagaimana Perpres 16, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman hibah maupun luar negeri itu. Nah, sebelum ditandatangani perjanjiannya dapat dikonsultasikan dulu dengan LKPP. Gitu. Dalam arti, kalau di peraturan, di perjanjian kerjasamanya, perjanjian hibah pinjamannya, itu tidak disebutkan secara khusus pakai metode atau sistem PBJ mana, maka yang harus dipakai adalah peraturan PBJ Perpres 16 2018. Oleh di sana disebutkan, misalnya pakai menggunakan sistem PBJ yang ada di Jepang, misalnya, terus ngikut itu. Kemudian dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri atau advance procurement gitu. Justru kadang-kadang ini dijadikan syarat pengadaannya beres dulu, baru perjanjiannya ditandatangani. Misalnya pinjaman untuk membangun MRT gitu ya. Tender MRT-nya jalan dulu, baru dikasih pinjaman kalau sudah dapat kontraktornya misalnya, seperti itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, bersifat global aja. Ada pertanyaan silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Okay. Terkait dengan PBJ yang dilaksanakan di luar negeri, Pak. Misalnya PBJ yang dilaksanakan di luar negeri itu kan bisa menggunakan dasar hukum Perpres 16 kan, Pak. Mengikuti ini. Nah, semisalnya untuk ketentuan seperti misalnya Pak, untuk metode pemilihan pengadaannya, seperti misalnya kalau kita memilih pengadaan langsung seperti itu kan ada ketentuannya maksimal 200 juta seperti itu Pak. Jika menggunakan mata uang misalnya di luar negeri seperti itu, untuk ketentuan mengenai
apa ya, kayak harganya itu apa juga sama gitu Pak dengan yang ada di dalam negeri dengan Perpres ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya ketentuan seperti itu. Kalau menggunakan Perpres 16, tetap harus mengikuti kaidah-kaidah yang itu tadi, termasuk batasan nilai untuk tender 200 juta dan seterusnya tadi tetap. Gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan, kurs itu dipertimbangkan dalam menyusun HPS maupun nanti dalam pembayaran. Tapi dalam kontrak itu tetap menggunakan dasarnya rupiah. Nilainya nilai rupiah pada saat kontrak. Itu yang ini ya, seperti teman-teman kalau tahu genset yang besar itu dekat gedung P itu dulu di katalog saya klik dalam US dollar. Gitu. Tapi begitu sudah saya klik, kita berkontrak, kontraknya adalah sesuai dengan kurs rupiah, kurs tengah rupiah pada saat kontrak itu. Gitu. Jadi nanti pas udah bayar, kursnya berubah, ya udah tetap rupiahnya segitu gitu. Jadi apa namanya, tender pun boleh kita pakai dalam dolar, tapi kalau sudah kita kontrak itu sudah harus kita bunyikan dalam rupiah gitu. Maksud nanti bayar. Kurang lebih seperti itu ya kalau bicara ini. Jadi misalnya kita nggak tender nih, nilainya 100, berdasarkan kurs saat itu nilainya 198 juta. Ya udah, begitu sudah ketemu penyedia, kita bikin SPK. Yang kita pakai bukan bukan berapa tuh, 15.000 US dollar atau berapa, enggak gitu kan. Walaupun mungkin kita bersepakatnya dealnya di misalnya 15.000 US dollar gitu kan. Tapi yang kita tuangkan di itu, ya rupiahkan aja 198 juta rupiah misalnya. Nah, pas serah terima, pas waktunya bayar, ternyata kursnya naik ini. Jadinya jadi 200 lebih kalau itu rupiah. Ya enggak, makanya kita pakainya di situ. Biar tetap di bawah 200. Nah, pertanyaan yang bagus tadi yang pertama, kalau ternyata harganya mahal-mahal untuk sampai kirim barang ke sana, terus di atas 200 gimana? Masa harus tender juga dan seterusnya, kan gitu. Nah, itu tadi kita kembali ke nomor 2. Jika sekiranya dianggap susah untuk melaksanakan pengadaan untuk kantor di luar negeri, kalau dengan batasan 200 juta, ya udah nggak apa-apa. Kita pakai ketentuan yang lain. Seperti itu. Nggak harus dengan 200 juta gitu. Nomor 2 ini bisa dipakai, termasuk itu dalam hal tidak dapat dilaksanakan itu kan kondisinya macam-macam gitu. Maksudnya tadi, kursnya tinggi atau biaya kirim tinggi sehingga nyaris nggak mungkin lah kalau ini 200 gitu kan. Ya udah, 200 ya tender gitu. Nah, tender susah nanti di sana dan sebagainya. Dan itu bisa kita jadikan argumentasi ini masuk nomor 2 ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Yuk, silahkan. Terkait isu awal pengadaan barang dan jasa saat awal pandemi itu kan ada permasalahan harga, ketersediaan barang tidak terlalu bermasalah, di mana penyedia harus bisa membuktikan melalui dokumen kewajaran harga pada saat itu juga. Nah, yang saya tanyakan, dokumen kewajaran harga tadi itu bentuknya seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, tidak ada bentuk pastinya gitu kan. Ya, itu terserah penyedia bikin dokumennya gitu. Nah, dokumen itu kan bisa gini ya, maksudnya namanya setiap dokumen itu ada body tag depan, terus ada dokumen pendukung. Bisa jadi dokumennya sederhana aja, tapi dokumen pendukungnya yang dibanyakin. Misalnya dokumen utamanya itu hanya berupa tabel-tabel. Tabel aja, ini harga kalau di sana sekian, kalau di sana sekian, ini sekian, sekian, sekian gitu. Kalau kita rata-rata sekian, sehingga pas saya ngasih harga sekian, masih ini wajar. Seperti itu kan bisa.
perbandingan aja isinya gitu. Nah, yang tadi yang harga di sana sekian, di situ sekian tadi itu adanya di lampiran, di dokumen pendukungnya. Ini loh, kalau nggak percaya buktinya ada dokumen ini dari sana dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nggak ada dokumen, nggak ada format atau bentuk dokumen yang baku untuk wacana harga gitu. Sebenarnya justru yang lebih harus kuat adalah validitas dokumen pendukung. Seperti itu. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Terkait pengecualian PBJ berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat itu gimana ya, Pak? Sebentar. Langsung lihat peraturan aja ya. Biar di peraturan disebutkan contohnya kok. Biar langsung terbayang. Jenis-jenis maksudnya disebutkannya. Baca nggak? Ini ya, teman-teman bisa lihat nanti di per LKPP, Perlem, Peraturan Lembaga nomor 12 tahun 2018, kemarin sudah saya suruh baca juga. Itu yang dimaksud tarif belanja diberikan secara luas pada masyarakat adalah ini. Memiliki harga satuan, jenis pungutan atau biaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, contohnya ini ada juga di peraturan disebutkan contohnya. Contoh yang disebutkan meliputi namun tidak terbatas pada, dalam arti ini hanya contoh. Itu yang serupa dengan ini ya boleh gitu kan. Yaitu situ listrik, telepon atau telekomunikasi, air bersih, bahan bakar gas, bahan bakar minyak gitu. Nah, ini juga ini termasuk tarif yang dipublikasikan. Gitu. Seperti harga solar misalnya. Ya, kampus termasuk konsumsi BBM yang besar itu selain Pertamax untuk mobil dinas juga solar atau DEX untuk genset. Meskipun sifatnya standby tapi harus rutin kita ganti, kita isi, kita filter BBM-nya juga agar nggak ngadat pas dibutuhkan. Itu nah, misalnya genset yang ada di depan gedung B itu sekali nyala 1 jam itu menghabiskan 225 liter. Gitu. Nah, tangkinya itu 5.000 liter gitu. Sekali beli 5.000 liter gitu. Kali 13.000 65 juta misalnya. Nah, ini perlu PL enggak? Kan di atas 50 nih gitu. Itu ya PL silahkan boleh, tapi sebenarnya di sini udah metodenya khusus. Tidak perlu ribet-ribet gitu, tinggal datang ke pom bensin kalau boleh, karena pembeliannya besar gitu, 1 tangki gitu, atau ke level atasnya, distributornya gitu kan. Perlu diundang dulu nggak? Nggak perlu. Ngapain ya? Seperti ke pom bensin lah gitu kan, gitu. Kurang lebih seperti itu aja sebenarnya. Gitu. Cuma ini belinya rada banyak gitu.
Itu yang dimaksud sebagai ini. Makanya masuknya metodenya pengecualian gitu kan. Bahkan apakah harus PL diundang dulu seperti kemarin? Enggak gitu, karena tidak harus seperti itu gitu, karena ini beda. Harganya udah jelas gitu. Kan sesederhana-sederhananya metode pemilihan kemarin, misalnya purchasing, itu kan masih ada nego, ya kan? Demikian juga PL, pengadaan langsung kan ada tahapan evaluasi, klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Kan? Gitu. Sedangkan ini harganya udah jelas, gitu kan? 1 liter Dex Light itu ya 13.000 sekian gitu. Udah. Gitu. Buat apa kan nggak nego? Apalagi sampai dikompetisikan gitu, di tender gitu, nggak relevan gitu. Siapa tahu Pak di tender harga lebih murah itu, justru aneh kalau lebih murah bareng kasihkan gitu. Seperti itu. Nah, ini BBM. Di sini metodenya nggak disebutkan ya. Nanti teman-teman cari sendiri. Kurang lebih seperti itu kalau yang kategori tarif barang jasa yang telah dipublikasikan secara luas. Termasuk kemarin, kalau tahun ini kayaknya belum jalan karena kebijakan dari atas belum dapat bantuan kuota ya. Itu saya pakai ini tarif pengadaan yang dikecualikan, terutama di sini kategori ini yang telah dipublikasikan secara luas. Oke, mungkin itu jawabannya. Ada masih bingung silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin untuk tatap muka itu dulu. Habis ini tugas. Tugasnya adalah membuat makalah tadi. Makalahnya tentang ini, tentang PBJ secara khusus. Ini ada berapa? 6 kelompok ya. Kelompok berapa dulu nih? Saya mau bagi temanya. Gimana Pak maksudnya? Ya, ngacung dulu kelompok berapa. Oh, Bagi tema. iya Pak. Enggak, saya urut nih. Siapa dulu teman-teman? Kelompok siapa dulu? Ya maju aja pimpinan kelompoknya. Kelompok sekian Pak. Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 5 silahkan pilih. Pengadaan darurat atau penelitian. Bentar, Pak, diskusi, Pak. Ayo. Darurat, Pak. Oke, temanya itu. Silahkan cari kasusnya, contohnya. Nah, apa namanya? Saya pilih lagi nih, saya kasih opsi lagi nih. Darurat bencana alam atau non bencana alam? Bencana, Pak. Bencana alam atau non alam? Emang. Bencana alam, Pak. Oke, bencana alam. Berarti kelompok 5 temanya BBJ dalam penanganan keadaan darurat bencana alam. Kelompok berapa lagi nih? 4, Pak. Kelompok 1, Pak. Kelompok 4 dulu. Milih di antara 2 opsi tersisa tadi, darurat non bencana alam, bencana non alam, terus atau penelitian, ataukah buka basket satunya pilihannya?
Yang bencana non alam aja, Pak. Bencana non alam. Oke, jadi kelompok 4 ya, bencana non alam. Iya, Pak. Kelompok 1 tadi. Halo, kelompok 1. Iya, Pak. Oh, tinggal satu opsi BPJ untuk pelaksanaan penelitian atau buka box satunya. Halo, suaranya putus. Apa Pak tadi, Pak? Maaf. Kelompok 1 mau milih tinggal satu opsi tadi BPJ untuk pelaksanaan penelitian ataukah membuka box satunya. Box satunya isinya pilihan-pilihan juga. Box satu lagi, Pak. Box satu lagi ya, berarti untuk kelompok lain yang untuk penelitian. Box satu lagi adalah ini. BLU tarif yang diberikan secara luas atau praktek bisnis yang sudah mapan. Ayo. Halo, kelompok 1. Iya, Pak. Masih diskusi, Pak. Berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas, Pak. Yang pengecualian berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas pada masyarakat ya, kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 6, Pak. 3, Pak. 6 dulu. 6 dulu, 3, Pak. sama terakhir 2 berarti nanti ya. Nomor 6 dulu. Pilihannya berarti tinggal 3. Pelaksana PBJ untuk pelaksanaan penelitian pada BLU atau PBJ pengecualian dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Pilih mana? Ayo. Pilih yang pengecualian Perpres untuk PBJ BLU, Pak. BLU, kelompok 6 BLU ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 3. 3 udah belum tadi? Belum, Pak. 3 dulu kan tadi? Ya. Tinggal 2, PBJ untuk penelitian atau pengecualian yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Ayo. Sebentar, Pak. Tinggal pilihannya itu ya, Pak ya, dilaksanakan sesuai praktik bisnis sama diatur dalam peraturan. Satunya PBJ dalam PBJ pelaksanaan penelitian, untuk pelaksanaan penelitian. Jadi dilaksanakan sesuai praktek bisnis yang sudah mapan atau PBJ untuk pelaksanaan penelitian. Pilihannya dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, Pak. Oke, berarti kelompok 2 tinggal satunya, nggak punya pilihan ya. Diterima. Gitu. Oke. Jadi kalau saya ringkas, kelompok 1 tadi adalah temanya PBJ dengan metode pengecualian kategori berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas. Betul? Kelompok 2 PBJ untuk pelaksanaan penelitian. Kelompok 3 PBJ metode pengecualian kategori dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Kelompok 4 itu PBJ keadaan darurat non bencana alam. Kelompok 5 darurat bencana alam. Dan kelompok terakhir, kelompok 6, metode pengecualian pada BLU. Itu ya, itu tugasnya, bikin makalah
waktunya sampai kapan? Nah, Minggu depan. lamaan. Hari Minggu ya? Minggu jam 12 malam, Pak. Ya, boleh. Hari Minggu Oke, Pak. jam 24.00 ya. Baik, Pak. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi nggak pertanyaannya? Tapi dimulai dari sekarang loh ya. Maksudnya teman-teman mulai berdiskusinya sekarang. Karena waktu pembelajarannya belum habis. Ini masih jam pembelajaran. Oke? Cukup? Insya Allah, Pak. Cukup, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di WA. Termasuk ya pertanyaan untuk makalahnya tadi gitu. Silahkan disampaikan di grup WA. Kita siap membantu teman-teman untuk nyusun makalah. Cuma kalau lambat mohon maklum ya, ini masih cukup banyak pekerjaan dan audit BPK juga sudah masuk. Kemarin saya sudah entry meeting dengan para auditor BPK gitu. Apalagi ada pembangunan gedung ya pasti diaudit. Dan juga hal lain ya terkait COVID dan seterusnya. Mohon doanya juga dari teman-teman. Saya termasuk yang punya resiko cukup tinggi ya, karena harus mau nggak mau karena pekerjaannya tetap harus bertemu dengan berbagai pihak gitu kan. Saya insya Allah cukup berupaya untuk menjaga protokol kesehatan, tapi orang lain kan belum tentu. Kita nggak tahu pas sebelum ketemu kita dia ketemu siapa, ngapain, ada kontak erat atau enggak kan, nggak tahu juga. Itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk sesi tatap mukanya. Setelah ini silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya dan juga berdiskusi. Itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salif ya. Iya, Pak. Baik, Pak.